Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 1 Moro. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin, saya dari Universitas Matim Raja Aliaji mengambil jurusan Prodi Pendidikan Matematika. Baik Pak, sebelumnya bisa perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Bukan itu yang menyenangkan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miteng. Kalau pakai gelar yang SPD jurusan matematika. Itu ya. Baik Pak, Bapak ada berapa lama yang dekat sekolah ini ngajar Pak? Bapak mengajarnya itu dari tahun 2012, sekarang 2020, itu udah masuk 8 tahun. 8 tahun. Dalam selama 8 tahun tuh Bapak ada tak ngajar di kelasnya IPA aja ke, IPS aja ke, atau IPA IPS ke Pak? Kalau selama 8 tahun itu Bapak pernah ngajar di IPA dan IPS. Kalau sekarang ngajarnya di IPA aja. Kalau di IPA itu matematika apa Pak? Matematika peminatan. Matematika peminatan. Itu kalau di kelas IPA beberapa kelas Pak? Untuk saat ini di tahun 2020 ini atau tahun ajaran 2020-2021 untuk IPA itu 9 lokal. 9 lokal. Jadi setiap kelas 10 3, 11 3 dan 12 3. Dalam pas proses pembelajaran kan guru memang mengikuti ada pedomannya RTP kan Pak biasanya. Kami belajarnya gitu waktu di kampus. Nah, jadi waktu pas proses pembelajaran Bapak ada tak macam kendala saat mengajar mengikuti RTP yang Bapak buat? Kalau yang namanya RPP atau rancangan itu pastinya dengan fakta itu jauh berbeda. Pasti kendala itu pasti ada ya. Yang mana kendalanya tidak kesesuaian cara kita mengajar dengan yang direncanakan itu atau istilahnya RPP itu tadi, sehingga ya tidak bisa sepenuhnya kita menerapkan RPP itu. Jadi kalau misalkan macam kendala itu tak bisa disesuaikan dengan RPP, itu macam mana tuh Pak tindakan Bapak? Apakah ngikutin lagi atau misalnya Bapak buat lagi yang baru atau macam mana nih Pak? Saya kasih catatan tuh begini, mengenai tentang RPP itu kalau betul-betul nak kita buat atau nak kita bikin masing-masing, jangankan setiap jenjang itu tingkatan dari kelas 10, 11, 12 itu sudah jelas berbeda. Tetapi satu jenjang saja kelas 10 yang 3 lokal tadi itu tidak bisa juga kita buat satu RPP-nya. Karena apa? Karena setiap karakter kelas itu berbeda. Seharusnya RPP yang dibuat pun ya berbeda setiap kelas itu. Namun karena kita itu, mohon maaf, kita bukan bagian administrasi ya, pembuatan seperti itu. Kita jangan disibukkan mengenai tentang administrasi, tapi kita sibuk bagaimana cara mengolah anak itu ya. Lebih ke kalau Pak mengatakan ke aplikasinya lah, penerapan terhadap anak itu sendiri, bukan bagaimana kita merancang itu yang lebih bagus gitu, tapi kita lebih ngambil ke faktanya lah, macam cara mengajar langsung. Iya, istilahnya kita lebih mengedepankan sikap anak tadi daripada kita menyibukkan membuat RPP itu tadi. Ya memang itu merupakan bagian dari guru juga, merupakan planning itu namanya, juga rencana ya, sebelum mengajar itu memang harus dibuat itu. Namun sekali lagi tidak akan sempurna itu, tapi tetap kita harus membuatnya karena itu merupakan tugas atau bagian dari yang harus dilakukan oleh guru, kewajibannya juga lah. Nah, sekarang ini kan lagi masa pandemi nih Pak. Cara mengajarnya pun, sistem pembelajarannya pun sekarang udah daring, udah berbeda. Kalau dulunya tatap muka, sekarang udah melalui online. Nah, bagaimana RPP, silabus atau kurikulumnya Pak? Mengenai tentang pandemi ini ya, kurikulum belum ada yang namanya untuk yang pandemi itu sendiri. Namun di setiap sekolah itu masing-masing
itu istilahnya boleh merencanakan istilahnya kurikulum. Sekarang yang dipakai adalah kurikulum 2013 kota 13, maka kurikulum itulah yang kita pakai selama ini walaupun di masa pandemi. Dan RPP, mengenai RPP dan silabus, RPP juga tidak ada yang khusus sebenarnya ya, walaupun di masa pandemi ini tidak ada yang khusus mengenai silabus dan RPP. Itu seperti istilahnya yang seperti biasa lah, silabus yang istilahnya yang tidak khusus untuk pandemi ini. Namun ya karena masa pandemi maka ada perubahan yang merupakan salah satunya mungkin di dalam pembuatan RPP itu tertuang mengenai tentang waktu ya. Itu kan biasanya kita dalam satu kali pertemuan itu kan 2 kali 45 menit gitu kan. Nah, namun di masa pandemi tidak seperti itu gitu kan. Nah, jadi RPP-nya ya kita rubah di mana 2 kali 45 kita rubah menjadi 1 kali 60 aja. Dan itu pun sekali lagi tidak bisa kita terapkan karena kita tidak bisa tetap muka secara langsung karena itu belajarnya secara daring. Nah, ini menggunakan online gitu jadi agak susah. Itu ya. Oke. Kalau misalkan saat pandemi gini kendalanya tadi kita tidak bisa lihat secara langsung bagaimana proses siswanya itu belajar kan Pak kan. Jadi kalau misalkan nanti untuk penilaian nih Pak, kan dalam RPP juga ada penilaian nih kan, sistem penilaiannya tuh. Jadi macam mana tuh Pak kalau misalnya gitu? Kalau permasalahan penilaian, memang di dalam RPP juga ada tertuang mengenai tentang penilaian ya. Yang mana di situ dituliskan misalkan KKS-nya, kerja siswa itu sendiri. Di situ kan sudah ada pembobotan segala macamnya ya. Nah, namun ketika di masa pandemi ini ya, dalam sistem penilaiannya itu agak susah kita menilainya ya. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak secara langsung, tetap muka langsung dengan anak. Kemudian yang keduanya adalah tugas anak yang membuat tugas ini itu kita tidak tahu dia di rumah itu apakah dia mengerjakan sendiri atau mungkin dia bekerja kelompok ya, kita tidak tahu itu. Namun kita sebagai seorang guru itu kita lepaskan, kita nilainya netral saja, bahwa kita menilai bahwa mereka mengerjakan masing-masing walaupun nanti ada isu-isunya mereka mengerjakan secara kelompok, itu istilahnya ya di belakang kamera gitu kan. Yang kita tahu bahwa anak itu rajin, istilahnya dia pengen nilainya bagus, itu aja. Artinya dia punya usaha untuk mengerjakan tugas itu aja yang paling penting. Itu masalah penilaiannya sekali lagi tidak seperti seobjektif mungkin. Ada penilaian yang lain yang harus kita nilaikan karena itu tadi kita tidak tatap muka sehingga kita tidak tahu anak itu seperti apa. Dan tadi sudah Pak jelaskan juga mengenai dia belajar apakah sendiri atau tidak. Oke. Kalau saya boleh minta nih Pak, perbedaan antara RPP tatap muka sama daring itu macam mana menurut Bapak? Perbedaan itu di mana aja? Perbedaannya itu perbedaannya lebih ke kegiatan inti ya. Karena setahu kita RPP itu kan ada tiga poin paling penting. Yang pertama adalah kegiatan awalnya, biasa kita ucapkan salam segala macam itu. Nah, kegiatan salam kan tentu pada masa pandemi ini tak bisa kita melaksanakan ucapan salam karena ya terutama belajar online biasanya saya sendiri itu lebih ke memberikan tugas saja. Kemudian silahkan mereka mencari istilahnya jawabannya entah menggunakan Google atau segala macam, itu terserah mereka. Yang jelas saya mengasihkan tugas, ya mudah-mudahan apa yang saya kasihkan dikerjakan dengan baik, itu aja. Nah, di situ terdapat perbedaan antara RPP tatap muka dengan daring atau luring. Luring itu yang tatap muka ya. Nah, luring itu biasanya kita tatap muka itu tadi saya bilang ucapkan salam di kegiatan awal, kemudian di dalam kegiatan inti
Yang jelas di dalam RPP daring juga kita buat sebenarnya tapi yang saya buat sekarang tidak sama seperti yang luring itu. Yang mana kalau di dalam luring kegiatan intinya biasanya kan pembelajaran itu kan kooperatif, belajar secara kelompok. Namun ketika masa pandemi ini saya singkatkan saja, tidak ada seperti itu, agak pendek kegiatan intinya, yang mana kegiatan kelompok itu tidak ada. Dan penutup sedikit nih, apakah Bapak punya saran dan kesan bagi kami untuk mahasiswa atau siswa-siswa untuk melewati masa pandemi ini, Pak? Saran saya untuk mahasiswa di masa pandemi ini, ya biasalah yang disampaikan pemerintah juga menganjurkan bahwa seringlah jaga jarak, ya. Kemudian pakai masker kalau bisa, pakai maskernya. Dan untuk mahasiswa, terutama untuk dosennya, saya ucapkan terima kasih karena sudah istilahnya menyampaikan aspirasi, ya paling tidak guru bidang studi ya, mengenai tentang, boleh dikatakan ini mata kuliah telaah, ya. Ya saya ucapkan terima kasih kepada dosennya itu. Kemudian untuk mahasiswa, jadilah mahasiswa yang kreatif, ya, inovatif, lebih pikirnya kritis lagi, cemerlang ke depannya. Lihat masa depan tuh, kalau saya katakan masa depannya apa ya, inilah, lihatlah mana yang baik, mana yang buruknya saja. Walaupun nanti kalian itu setelah selesai kuliah belum juga dapat pekerjaan, jangan pernah mengeluh, ya. Kalau tidak bisa di instansi pemerintah, coba diusahakan sendiri. Artinya contoh, kalau kamu sendiri kan jurusannya basicnya di pendidikan, kalau tidak bisa duduk di pemerintahan, mungkin mengabdilah di swasta, juga demi negeri gitu kan. Begitu juga yang jurusan yang lain, gitu. Itu saran saya kepada kalian. Kemudian di masa pandemi ini, ya pokoknya kita jagalah kesehatan kita masing-masing, ya. Tahu diri lah istilahnya gitu. Nah, dan istilahnya apa ya, kalau sampai di tempat orang lain atau di luar sana, ya jaga diri itu baik-baik. Jangan terlalu istilahnya kumpul ramai-ramai, jangan. Kalau 1-2 orang biasalah, ya. Nanti itu pesan saya ucapkan terima kasih kepada siapa namanya itu? Nurasikin. Itu gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Miteng selaku guru SMA Negeri 1 Moro. Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktunya kepada kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.